Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini unik namun menyesatkan pernyataan non-muslim tentang firman Allah, di mana pernyataannya firman Allah menjadi buku, sehingga jika buku tersebut dibakar maka firmannya mati. Bagaimana sahabat? Mari kita simak saja Tasik Ngaji meluruskan hal ini. Kehendaknya sebagai insani, apakah Allah butuh makan ikan goreng? Tapi kenapa Tuhan Yesus makan ikan goreng? Baik. Karena dia Baik. Sangat manusia. menarik. Bisa nggak ampuni dosa? Allah mengampuni dosa nggak? Baik. Ya, Yesus mengampuni dosa nggak? Sangat menarik. Berarti dia juga adalah Kita akan tanggapi. Berarti dia bukan hanya manusia, bukan hanya Allah, tapi dia adalah manusia dan Allah. Dia Baik. sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Ya, sama seperti yang di sebelah ya. Mereka percaya firman Allah menjadi buku. Baik. Nah, buku itu punya dua kodrat. Dia adalah Sangat firman dan dia menarik. adalah kertas. Ketika kertas itu terbakar, apakah menarik, firman Allah ya. terbakar? Kita akan tanggapi. Nah, firman Allah ketika menjadi manusia, ketika firman Allah dalam keadaannya sebagai manusia Baik. itu mati, apakah kealahan mati? Jadi firman Allah telah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam akhir zaman warahmatullahi ini, wabarakatuh. banyak orang mulai merasa bebas bicara apa saja, bahkan tentang agama yang mereka tidak pahami dan mereka tidak yakin, ya ikhwah. Mereka mengangkat tentang Islam, namun mereka sendiri tidak mengetahui apa itu dinul Islam, padahal belum bisa membedakan antara firman Allah dan buku itu sendiri. Mereka bandingkan Islam dengan kepercayaan mereka sendiri, seakan-akan semua agama itu bisa diukur dengan cara pandang yang sama. Dan yang lebih menyedihkan lagi di sini, ada yang berkata firman Allah itu berubah menjadi buku, sama seperti dalam Kristen, firman Allah berubah menjadi manusia. Ya, jadi firman Allah berubah menjadi manusia Yesus. Ini hemat kami bukan sekedar salah tafsir, ini bukan sekedar gagal paham, ini adalah pengaburan dan penyesatan, dan malah bisa jadi ini termasuk penghinaan terhadap ketauhidan Islam itu sendiri. Jadi mereka ingin menyamakan tauhid dengan trinitas, mereka ingin menyamakan wahyu Allah yang diturunkan dengan wahyu Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi mereka ingin sekali menyamakan antara trinitas dengan tauhid. Agama Islam ini adalah agama para nabi, bukan buatan manusia. Dan akidah Islam adalah tiangnya tauhid. Baik ya ikhwah, mari kita akan luruskan bahwa sebelumnya kita harus ketahui dalam Islam itu firman Allah tidak menjadi buku seperti yang dituduhkan tadi. Analogi firman Allah jadi buku dalam Islam dan firman Allah jadi manusia dalam Kristen, mengatakan dua hal ini sama, ini merupakan keliru secara teologi. Dan ini merupakan penyesatan secara konseptual. Bisa jadi ini sudah merupakan pembodohan publik ya ikhwah. Karena dalam Islam, firman itu tidak berubah wujud. Firman tidak berinkarnasi. Firman juga tidak disembah. Tapi yang kita sembah adalah Allah yang berfirman. Jadi firman itu melekat di dalam zat Allah, di dalam esensinya Allah. Yang berubah wujud hanya makhluk. Bisa dari kecil hingga menjadi besar. Yang berinkarnasi bisa dikatakan, ya contohnya misalkan kupu-kupu, di mana kupu-kupu ini sebelumnya ulat, lalu kemudian dia menjadi kupu-kupu. Dan ingat, makhluk Allah itu tidak disembah. Jadi dalam Kristen, Yesus dianggap sebagai firman yang menjadi manusia. Bahkan di dalam Yohanes itu 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kalau misalkan firman itu menjadi manusia Yesus, apa konsekuensinya yang bisa kita ambil? Firman yang sebelumnya itu universal dan tidak terbatas, kini bisa jadi terbatas dalam satu tubuh manusia yang disebut dengan Yesus. Maka secara logika di sini, firman tidak lagi meliputi seluruh alam semesta. Kenapa? Karena sudah menjadi satu pribadi fisik yang terikat ruang dan waktu. Lahir di Palestina, tinggal di bumi, lalu mati menurut keyakinan mereka. Maka firman itu tidak ada lagi di langit, tidak ada di planet lain, tidak ada di galaksi lain.
Bahkan tidak bisa berada di tempat lain selain daripada tubuh Yesus. Tapi di sini kita tidak membahas kepada ranah hal yang demikian ya kafilah. Tetapi kita akan fokus kepada hal yang kemudian disalahpahami oleh orang ini, bahwa katanya firman Allah menjadi buku. Sedangkan buku di sini kami tegaskan adalah makhluk. Harus dibedakan ya. Firman Allah menjadi makhluk dengan makhluk diciptakan melalui firman. Ini harus dibedakan. Kalau firman menjadi buku, atau dalam keyakinan Kristen firman menjadi manusia Yesus, maka itu konsep reinkarnasi. Dalam Islam tidak seperti itu. Justru makhluk atau Yesus atau Nabi Isa diciptakan melalui firman. Faqala ta'ala idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah ingin menjadikan sesuatu, Allah tinggal berkata kun fayakun. Baik ikhwah, kita mulai pembahasannya. Jadi sekali lagi, firman Allah atau kalamullah bukan ciptaan. Allah berfirman, dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar ia mendengar kalamullah atau firman Allah. Kita ketahui ayat itu ada dalam surat At-Taubah ayat 6. Kalamullah adalah sifat Allah, tidak berubah menjadi materi. Buku atau mushaf adalah tempat ditulisnya Al-Quran, bukan hakikat Al-Quran itu sendiri. Saat memegang mushaf, bukan berarti kita sedang memegang firman Allah, tetapi kita sedang membaca salinan dari firman Allah. Kenapa? Karena Al-Quran sebelumnya pernah ditulis di berbagai media di zaman Nabi, seperti misalkan di kulit binatang, atau misalkan di pelepah kurma, atau di batu tipis, dan kemudian dibukukan dalam bentuk mushaf. Apakah kemudian kita akan mengatakan firman menjadi batu karena firman tersebut ditulis di atas batu? Atau misalkan firman berubah menjadi kulit karena Al-Quran ditulis di atas kulit? Atau misalkan firman menjadi pelepah kurma misalkan karena Al-Quran ditulis di atas pelepah kurma. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengatakan karena Al-Quran ditulis di buku berarti firman Allah berubah jadi buku, maka itu setara dengan mengatakan karena pidato presiden dicetak di koran berarti presiden berubah jadi koran. Nah, ini kan sangat menarik ya, Pak. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang qadim. Jadi disampaikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ditulis di berbagai media, termasuk di dalam mushaf. Tapi hakikatnya tetap firman Allah, bukan ciptaan, bukan kertas, bukan tinta, bukan buku. Jadi intinya Al-Quran bukan menjadi buku, tapi firman Allah ditulis di dalam buku sebagai sarana, bukan berubah wujud. Nah, di sini harus dipahami. Jangan sampai Anda justru malah menyinggung Islam, tetapi pada akhirnya Anda tidak mengetahui bagaimana hakikat firman itu. Apalagi kalau misalkan Anda mengatakan bahwa firman sudah menjadi buku. Waliyahudzubillah. Bayangkan Al-Quran dulu, sebelum adanya kitab, itu ditulis di batu-batu atau di kulit dan sebagainya. Apakah Anda akan mengatakan bahwa Al-Quran menjadi kulit, Al-Quran menjadi batu? Kan ini kengawuran yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, mungkin itu dulu jawaban kami terhadap orang ini. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.